nasib itu harus dicari dan sukses harus dipaksa. Apa itu artinya? Free, attitude, knowledge, skill, dan action. Orang berhasil adalah orang yang mampu membaca kegagalannya itu untuk dijadikan suatu peluang. Saya pernah malam harinya ke cabang yang kedua. Cabang yang kedua itu saya kasih uang untuk belanja. Ternyata uang belanjaan itu hilang uangnya. Dan sekitar jam 3 dini hari, dia sampaikan ke saya, ngabarin, "Mas, mohon maaf, uang tadi buat belanja hilang." Ketika itulah saya down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarta Dipa, owner dari Ciboy Bakso Rame. Lokasi usaha saya di Tapos, Kota Depok. Saya memproduksi cilok dan bakso lebih kurangnya 450 kilo per hari. Saya itu anak keempat dari 5 bersaudara. Berasal dari keluarga yang sangat amat sederhana, di mana ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga dan bapak saya adalah seorang pedagang kecil. Pada saat itu, bapak pernah berjualan es cincau dengan cara gerobakan gitu ya, keliling. Dan juga pernah sesekali untuk tambahan penghasilan, beliau itu membeli sayur-sayur ya yang hasil dari panen petani untuk dia jual ke pasar. Itu adalah bagian daripada upaya untuk menopang kesejahteraan hidup keluarga kami. Dari latar belakang tersebut, saya suka iri juga dengan kehidupan teman-teman sekolah pada saat itu. Karena teman-teman saya ketika dia merengek, dia meminta kepada orang tuanya, seketika itu dia dikabulkan permintaannya. Sedangkan saya harus cari penghasilan tambahan setelah usai pulang sekolah. Waktu itu saya bikin kerajinan tangan yang saya buat dari kertas warna. Ya, dari kertas warna itu saya buat sebuah karya bunga mainan yang saya jual kepada pedagang-pedagang yang jualan di halaman-halaman sekolah pada saat itu. Bahkan saya juga pernah jual emperan gitu ya, baik itu saya lagi panen rambutan ataupun hasil bumi yang lainnya yang bisa saya jual juga, karena waktu itu bapak adalah seorang pedagang kecil yang jual sayur mayur dan buah-buahan tersebut. Ketika saya duduk di bangku kelas 3 SMK, pada saat itu hal-hal yang nggak saya duga-duga ya. Karena waktu itu memang ibu saya sering keluar masuk rumah sakit. Dan pada saat saya duduk di bangku kelas 3 SMK tersebut, ibu saya meninggal dunia sehingga mematahkan semangat saya. Mematahkan harapan-harapan saya. Saya merasa nggak ada orang yang bisa memotivasi saya setiap harinya. Nggak ada orang yang bisa menjadi segudang inspirasi untuk saya. Karena ibu adalah segudang inspirasi untuk saya. Ketika itulah saya down. Sempat saya putus asa dan beberapa hari setelah ibu meninggal itu, saya nggak pernah masuk sekolah. Semangat itu kembali muncul ketika saya mengingat bahwasannya saya pernah menuliskan di buku besar saya, buku pribadi saya yang saya tulis pada saat saya duduk di bangku kelas 2 SMK, yang saya tulis di mana saya harus menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk keluarga dan bermanfaat untuk saudara-saudara saya yang telah banyak membantu saya pada saat saya lagi sekolah. Bahkan waktu itu saya ingat
kakak-kakak saya itu saling berpatungan untuk membayarkan SPP saya setiap bulannya. Itu yang menjadi saya harus bangkit, berjuang, dan terus lagi bergerak untuk membalas hal-hal kebaikan tersebut. Dari situlah saya mulai bergerak dan yakin bahwasanya harapan itu ada. Setelah lulus sekolah waktu itu, saya coba berusaha untuk melamar pekerjaan. Dan alhamdulillah diterima di salah satu perusahaan swasta di Jakarta Pusat saat itu. Mulai saya berpikir untuk kedepannya bagaimana penghasilan saya ini bisa menghasilkan. Saya dapat masukan dari salah satu tokoh. Dia mengatakan bahwasannya gini, ketika kita mempunyai mimpi, mempunyai harapan, mempunyai cita-cita, harus disertai dengan real action-nya. Sehingga kalau kita pada saat itu masih kerja ya, dia mengatakan haruslah ditabung, lalu kemudian mendirikan aset. Setelah mendirikan aset itu, barulah memenuhi kebutuhan hidup dari hasil aset tersebut. Itu yang tertanam dalam diri saya sehingga saya rubah paradigma saya. Oh, ternyata memang setelah bekerja mendapatkan penghasilan haruslah mendirikan aset dan memenuhi kebutuhan hidup itu dari hasil aset tersebut. Mulailah saya mencoba sambil kerja lalu membangun usaha. Membangun usaha itu mulai saya lakukan karena saya memang hobi banget ya sama musik. Waktu itu saya coba tabung dan kita patungan sama teman-teman musik itu untuk mewujudkan mimpi saya untuk menjadi seorang musisi pada saat itu. Tapi nyatanya karena memang saya masih kerja dan hal-hal itu juga enggak saya fokuskan, akhirnya putus di tengah jalan, saya gagal. Kemudian saya coba usaha lagi pada tahun 2011 sampai tahun 2012 itu usaha pembenihan lele dan budidaya lele. Tapi hal itu juga sama berujung gagal. Kemudian 2012 sampai tahun 2014 masih dalam proses bekerja dan sambil menyambi mendirikan usaha atau mendirikan aset yang tadi saya maksud. Saya mendirikan usaha digital printing. Tapi nyatanya juga 3 tahun itu gagal. Sepertinya saya gagal karena pertama kurang mendalami secara ilmu, ya kan, ilmu pengetahuannya tentang bidang tadi. Kedua juga memang sambil kerja paruh waktu sehingga belum maksimal dalam mengelolanya. Itulah yang menurut saya memang kalau usaha mau maju ya harus fokus, harus total. Yang ada dalam pikiran saya ingin berhasil itu karena saya masih punya hutang budi kepada saudara-saudara saya khususnya. Yang dimana pada saat saya sekolah, dia sampai patungan ya untuk membayarkan SPP saya. Dan saya punya janji besar kepada ibu saya, almarhumah. Karena saya bilang, Umi, saya yakin saya bisa dengan restu dari Umi. Pada saat itu, saya berjanji ketika 2 bulan sebelum wafatnya ibu saya, Umi saya ini, saya bersimpuh kepada Umi saya cuci kakinya, saya memohon ridhonya. Dan saya berkata, saya berjanji, Umi, saya akan bahagiakan Umi. Nah, disitulah motivasi saya selalu tertanam dalam diri saya untuk bangkit dan terus bergerak. Bakso itu sebelumnya saya punya rekan atau sahabat sekolah saya. Pada saat itu sahabat saya itu punya ibu ya, yang sebutannya Bude. Si Bude ini mengajarkan saya untuk usaha bakso, karena bakso itu bisa disimpan ya di dalam freezer, ya kan, lalu lebih praktis
untuk dijualnya, seperti itu. Dan si bude tersebut mau dan siap untuk mendampingi saya pada saat saya buka sampai saya bisa menjalankannya. Nah, akhirnya istri saya menyetujui dan kami membukalah warung bakso di Jatijajar, Kota Depok. Dari kegagalan-kegagalan itu saya coba pelajari, ya, karena saya dan istri masih bekerja. Pada saat itu saya menikah 2016. Nah, akhirnya saya berdiskusi sama istri, saya yakinkan istri, saya buat skema baru gitu kan. Akhirnya istri menyetujui, istri yang resign untuk mengelola usaha tersebut. Sehingga saya bukakanlah usaha tersebut, dan alhamdulillahnya dari modal 800.000 untuk membuat adonan bakso, kami bisa membuka usaha tersebut. Perkembangan bakso itu kami coba ekspansi ya. Pada saat itu saya ekspansi dengan bermodalkan pinjam sebetulnya. Karena saya disupport dari keluarga, alhamdulillah ada salah satu keluarga saya yang sudah settle secara ekonomi. Dia bantu support dengan keahlian saya yang hanya bisa berjualan bakso. Akhirnya saya dipinjamkan uang tersebut ya untuk buka cabang. Saya merasa yakin pada saat itu. Saya merasa yakin pada saat itu tuh bisa berhasil. Karena contohnya 1 tahun saya sudah kelola di warung pertama itu gitu kan. Dan hasilnya lumayan. Bisa menutupi operasional tiap hari. Nah, kemudian berjalannya waktu, karena saya terlalu ambisius juga gitu ya. Saya merasa yakin juga ini bisa. Ternyata di perjalanan itu gagal malah. Saya pernah malam harinya ke cabang yang kedua. Cabang yang kedua itu saya kasih uang untuk belanja. Ternyata uang belanjaan itu dibawalah oleh karyawan saya untuk main. Niatnya sih main, katanya sih seperti itu. Tapi akhirnya malam hari itu hilang uangnya. Dan sekitar jam 3 dini hari dia sampaikan ke saya, ngabarin, "Mas, mohon maaf, uang tadi buat belanja hilang." Nah, di situ tuh saya merasa ujian lagi gitu. Wah, ujian. Akhirnya saya rubah konsepnya yang tadinya bayar harian, saya rubah dengan konsep bagi hasil. Karena biar adanya saling mengawasi, saling menjaga. Akhirnya dari kejadian-kejadian itu terus juga pelanggan ya kan, harusnya kan 3 bulan setelah usaha itu mulai itu ada pelanggan ya kan, tapi malah di cabang pertama dan kedua itu malah nggak tumbuh gitu. Akhirnya saya putuskan untuk tutup warung tersebut dan saya coba membuat terobosan lain. Akhirnya terobosan itu muncullah ide untuk membuat cilok ciboy. Pada saat itu warung pertama saya yang ada di Jatijajar, Kota Depok itu saya jadikan dapurnya untuk ruang produksi. Ya, jadi kita memproduksi bakso untuk dijual langsung ke konsumen ya yang ada di warung bakso tadi. Kemudian kita juga bikin ciloknya untuk kita buat model franchise. Ya, dari modal awal 500.000 jadilah 5 unit booth. Nah, ketika itu karena saya masih bekerja, saya masih punya teman-teman di luar sana, saya titipkan booth-booth itu untuk tambahan penghasilan teman-teman yang sudah ada usaha ya. Bahkan yang nggak ada usahanya pun saya coba tawarkan. Tapi pada saat itu
yang nerima adalah orang-orang, justru ya orang-orang yang sudah punya usaha untuk tambahan penghasilan mereka. Nah, sehingga booth tersebut saya sebar 5 unit itu, dan kemudian berjalannya waktu banyaklah permintaan, Pak saya pesen dong boothnya, Pak saya pesen dong boothnya gitu kan, saya mau dong jualan seperti itu gitu kan. Nah akhirnya saya terus dari keuntungan tersebut itu saya terus membuat booth sebanyak-banyaknya, saya tebar di salah satu kecamatan Kota Depok. Alhamdulillah pada saat itu sudah rilis 20 unit booth aktif. Nah ketika saya menghandle sendiri dengan istri ya, saya menghandle untuk produksinya, untuk pengirimannya, bahkan penagihannya itu kami sendiri yang handle semuanya. Akhirnya saya belajar lagi bagaimana hal ini bisa efektif. Nah, kemudian dari reseller-reseller yang sudah bergabung, ya, saya pilihlah salah satu dari mereka yang potensial, yang punya kemampuan untuk dikembangkan bisnisnya, yaitu saya angkatlah di antara reseller tadi untuk saya jadikan agen. Nah, sehingga saya memproduksi, saya tinggal kirim ke satu agen tersebut dan dia yang mendistribusikan. Dari awal itulah mulai banyak permintaan booth-booth di Jabodetabek. Saya memutuskan resign itu ketika sudah terrealisasi 20 unit booth aktif di 2 kecamatan Kota Depok. Nah, sebelum saya resign dari kerjaan, tentunya saya harus mempertimbangkan matang-matang. Ya, karena pada saat itu juga istri saya sudah hamil ya, usia lebih kurangnya pada saat itu 6 atau 7 bulan. Nah, sehingga saya harus memperhitungkan dengan matang untuk melangkah fokus ke warung bakso atau usaha ya. Nah, sehingga saya meriset dulu tuh, apakah bisa cilok atau bakso ini bisa survive gitu ya, bisa diterima di pasar, punya daya jual. Saya meriset, oh ternyata cilok bakso itu memang adalah makanan khas Indonesia, makanan yang biasa dikonsumsi oleh orang Indonesia, sehingga saya hitung-hitung ternyata bisa menutupi kebutuhan saya harian, ya kan, bahkan bulanan juga saya hitung-hitung, wah sudah mumpuni. Nah, sehingga akhirnya saya putuskan untuk resign dan total di usaha. Awalnya sih saya kepingin warung bakso tetap jalan ya, dan produksi cilok juga bisa lebih berkembang. Jadi karena saya melihat dari sisi kemanfaatannya itu lebih banyak di cilok ya, karena kita melibatkan orang banyak. Saya teringat salah satu reseller ya kan, dia adalah seorang ibu rumah tangga yang ketika dia bergabung di kemitraan Ciboy sebagai reseller, dia jualan dapat tambahan penghasilan. Di situ saya mikir, oh ternyata nilai kemanfaatnya di sini, sehingga saya meyakinkan ini yang harus dibesarkan. Keunggulan cilok Ciboy ini dari rasa ya, kita tekankan di rasa itu berbeda dengan rasa cilok-cilok pada umumnya. Karena orang ketika makan cilok Ciboy serasa makan bakso, jadi cilok rasa bakso. Alhamdulillah ya, kalau saya lihat dari testimoni para reseller, dia menyampaikan bahwasanya ciloknya enak Pak, dan alhamdulillah ketika saya bergabung sebagai reseller, saya mendapatkan tambahan penghasilan. Alhamdulillah booth kita saat ini sudah tersebar di Jabodetabek, lebih kurangnya 700 unit booth. Peluang cilok ini sangat masih banyak, masih punya ruang ya.
di Indonesia. Karena kita kepingin nggak cuma Jabodetabek pemasaran kita, tapi untuk seluruh Indonesia tentunya. Nah, jajanan yang terjangkau, ya, jajanan yang khasnya orang Indonesia dan sangat lumrah di lidahnya Indonesia, maka dari situ saya yakin tetap masih punya ruang bisnis yang bagus dan bisa dikembangkan. Untuk teman-teman yang mau bermitra bersama kami, silakan mendaftar ke agen terdekat. Hanya dengan 1.200.000 Anda sudah mempunyai usaha. Kita berikan paket lengkap berupa boot, dandang, kompor, selang gas, dan juga paket jualannya. Tentunya hal-hal yang harus kami perbaiki dan dukungan kepada para mitra-mitra yang sudah existing, ya, sudah berjalan di Jabodetabek ini. Kita mensupport dengan reward, ya, dengan SOP, dengan perbaikan-perbaikan manajemen yang kita bangun, dan juga kita mensupport dari sisi pengaktifan bootnya. Ketika boot tersebut itu ada beberapa boot yang tidak aktif, kita dari tim manajemen mensupport untuk mengaktifkannya dan kita bantukan passing sehingga boot tersebut bisa produktif dan kembali mendapatkan penghasilan untuk para agen dan mitra-mitra kami. Ya, buat teman-teman yang lagi usaha, tetap semangat. Banyak orang gagal itu karena memang nggak pernah dia pelajari hal-hal kesalahannya. Tapi ingatlah bahwa orang berhasil adalah orang yang mampu membaca kegagalannya itu untuk dijadikan suatu peluang, sehingga dia meyakini bahwasanya dengan langkah tersebut bisa berhasil. Kita ada gerakan berbagi, ya, yang di bawah naungan daripada Sahabat Sedekah. Sahabat Sedekah itu adalah kumpulan orang-orang yang bergerak di bidang sosial yang kita support untuk kegiatan sosial tersebut itu. Kita bantu dari penghasilan kita, keuntungan kita berikan kepada teman-teman Sahabat Sedekah untuk di-share kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti halnya kita pernah mengadakan santunan anak yatim, ya, terus juga membantu kelancaran kegiatan pembelajaran sahabat tahfiz Quran dan lain sebagainya, seperti itu. Nasib itu harus dicari dan sukses harus dipaksa. Apa itu artinya? Free, attitude, knowledge, skill, dan action. Tahapan-tahapan tersebut itu harus ada untuk seorang pengusaha sukses yang berkarakter. Semangat, tetap istiqomah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Mudah-mudahan usaha kita bersama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan salam Ciboy.